Baik kawan-kawan, kali ini saya akan membahas mengenai analisa PPTN. Saya menggunakan tools investing.com. Jadi bisa membuka dengan browser, pergi ke investing.com, kemudian ketik sahamnya PPTN. Nanti akan muncul drop down-nya di sini. Kita pilih yang stok Jakarta. Kemudian kita pilih technical chart. Nah, ini kita perbesar full screen mode. Kita ganti chartnya dengan candlestick. Dan yang di sini garis horizontal adalah harga penutupan terakhir. Jadi kita hilangkan dulu, klik kanan, properties, price line-nya kita hilangkan contengannya. Oke. Jadi bersih supaya lebih jelas. Kemudian right click di skalanya ini. Jadi klik kanan di skala grafiknya yang sumbu Y-nya ini. Kemudian pilih log scale. Jadi kita pakai menggunakan log scale. Sebelum menggambarkan Fibonacci-nya, kita gambarkan dulu arah-arah trennya. Jadi kita menggunakan arrow. Kita lihat di sini cenderung sideways, areanya konsolidasi, kemudian naik, kemudian sideways. Di sini dia terkoreksi, turun. Di sini dia kecenderungan sideways, tapi dia masih turun ke bawah. Ini juga masih turun. Kemudian di sini ada area konsolidasi, cenderung sideways. Dia turun lagi. Kemudian dia berhasil naik kembali. Dan dia bertahan di atas area konsolidasi support sebelumnya ya. Jadi dia berhasil naik lagi. Kemudian naik lagi. Nah, ini ada konsolidasi di sini. Jadi ada area konsolidasinya sideways. Kemudian dia berhasil naik ke atas. Dia turun. Naik. Kemudian dia naik kembali ke atas. Ya, lagi ini arah-arahnya. Kemudian kita lihat untuk menarik garis Fibonacci retracement supaya kita mengetahui resistennya dari sebelumnya, maka kita lihat dulu area konsolidasi terakhir sebelum dia turun. Jadi kita lihat di sini sideways, kemudian naik, dia sideways, kemudian turun dan cenderung turun lagi, dan ini adalah area konsolidasi terakhir. Jadi kita ambil swing high-nya di titik tertinggi kurang lebih di sini, kemudian swing low-nya kita tarik yang paling bawah sendiri di sini, karena ini adalah bottom-nya dari area konsolidasi sebelumnya. Jadi kita tarik menggunakan Fibonacci retracement. Jadi kita pakai magnet ini supaya persis di atasnya. Kita tarik, klik, kita tahan, kita tarik ke bawah. Nah, ini di swing low-nya sini. Kemudian kita double klik, kita extend line supaya lebih jelas. Nah, di sini kita lihat dengan menggunakan Fibonacci retracement kita bisa mengetahui resistennya. Jadi seperti pembahasan di video saya sebelumnya mengenai Fibonacci retracement dan extension, angka yang terpenting yang kita lihat adalah retracement 38,2 dan 61,8. Kalau belum paham mengenai Fibonacci retracement dan extension, bisa baca dulu, bisa nonton dulu video yang sebelumnya, dan linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi kita lihat di sini ketika dia sudah berhasil naik kembali ke atasnya support dari area konsolidasi sebelumnya, dan target pertamanya dia adalah 38,2. Di sini terlihat cukup rapi ya. Jadi dia berhasil naik, kemudian dia terkoreksi. Setelah dia menyentuh 38,2, kemudian dia berhasil naik rebound kembali dan dia cenderung konsolidasi di area 38,2. Selama dia bertahan di atas 38,2, maka dia masih cenderung naik ke atas dengan target berikutnya 61,8. Dan beneran ini cukup rapi, dia pas
kurang lebih pas ya di area 61,8, kemudian dia sideways sebentar, kemudian dia gagal untuk tembus ke atas, dia cenderung terkoreksi. Nah, ini untuk kondisi sebelumnya. Jadi resistennya kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Kemudian untuk posisi saat ini yang terakhir kita lihat di sini, ini trennya sudah mulai naik ya, trennya bagus. Dia terakhir ini breakout lumayan tinggi naiknya, karena ada berita laporan keuangan BBTN untuk kuartal 3 labanya naik cukup tinggi ya. Jadi dia direspon harganya sahamnya rebound cukup kencang. Nah, pertanyaannya apakah masih bisa lanjut ke atas gitu ya. Kalau dilihat dari posisinya ini dia sudah berhasil naik ke atas 38,2, maka dia akan cenderungan masih terus bisa naik dengan target kurang lebih di 61,8% ya di sini ya. Jadi sekitar 1600-an. Nah, untuk berikutnya kalau misalnya dia berhasil naik ke atasnya 61,8 persennya, nah targetnya di mana? Kita bisa menggunakan Fibonacci extension. Ini untuk retracementnya saya hapus dulu. Kali ini kita akan menggunakan Fibonacci extension. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah area konsolidasi terakhir. Kemudian dia turun, dia rebound, dan dia berhasil bertahan di atasnya dan naik terus. Nah, kita lihat swing high terakhir sebelum dia terkoreksi adalah di sini ya, titik tertingginya. Kemudian dia terkoreksi sampai ke bawah di sini swing low-nya. Nah, ini adalah 3 titik yang kita gunakan, 1, 2, 3 untuk menarikan Fibonacci extension-nya. Jadi kita menggunakan Fibonacci extension dengan menggunakan trend base Fibonacci extension. Di swing low-nya kita tarik dari sini, titik pertama, titik keduanya di sini, kemudian titik ketiganya di sini, di swing low yang di sini. Nah, kita extend line-nya supaya lebih jelas. Nah, kita lihat di sini, kenapa yang terakhir dia terkoreksi gagal? Karena ini kita lihat di sini, ini adalah resistennya di area kurang lebih 38,2 ya. Jadi dia belum berhasil ditutup di atasnya. Kalau misalnya belum punya BBTM, kalau ingin beli buy ya, kita akan tunggu kalau dia sudah berhasil ditutup atau naik kembali ke atas 38,2%-nya ini, jadi kurang lebih di 1470 ya. Atau kita menggunakan yang high-nya di sini 1490. Jadi kalau dia sudah berhasil naik kembali ke atas 1490, boleh buy dengan target price terdekat di sekitar area 1600 ya. Ini ada resistennya di area Fibonacci extension 50%. Kemudian berikutnya di sekitar 61,8 ini, di sekitar 1700. Selama dia berhasil bertahan di atas 1700, maka dia akan mencapai target berikutnya di sekitar 2000-an. Jadi ini target price dari 2000 kalau kita lihat dari area konsolidasi sebelumnya ya. Support dari area konsolidasi sebelumnya di sekitar 2000-an. Jadi bagi yang belum punya, kalau mau buy kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 38,2%. Jadi sekitar 1470 sampai 1490 ya. Kita buy, target berikutnya di sekitar 1600, kemudian 1700, dan target terakhirnya di sekitar 2000. Kalau dia masih bertahan di atas 2000, maka tidak menutup kemungkinan kalau dia naik terus masih kuat ya, dia akan menuju target di sekitar area 2600 ya, 2590, dari sekitar 2600 di sini, di sekitar sini. Nah, itulah analisa BBTN menggunakan Fibonacci retracement dan extension. Terima kasih.